semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Dari 2 minggu kemarin sebenarnya kuliah semester genap udah selesai. Harusnya di tempat kerja saya bisa agak santai ya, tapi nggak bisa. Mungkin karena mumpung udah nggak ada kuliah, jadi banyak program studi yang adain kegiatan kayak seminar, workshop, rapat, dan lain-lain. Nah, karena saya bertugas di fakultas bagian kemahasiswaan, mau nggak mau saya terlibat. Salah satu kegiatannya adalah workshop budaya Tiongkok. Pembicaranya pakai bahasa Mandarin, jadi saya sama sekali nggak ngerti. Sekarang saya baru ngerasain perasaan teman kerja saya dari program studi lain kalau lagi hadir di kegiatan kejepangan. Terus kemarin saya beli pisang 1 sisir untuk dibawa ke kampus. Ya, seperti biasa, saya masih berusaha hindari makanan yang mengandung gula atau karbohidrat. Kadang saya nggak makan pagi juga, tapi kadang saya kepengen ngemil gitu ya. Nah, salah satu cemilan saya ya buah-buahan. Dari bermacam buah yang ada, yang paling gampang didapat itu pisang. Saya beli pisang ini di tukang sayur di pinggir jalan. Pisang ini namanya pisang Ambon. Ciri khas pisang Ambon ini adalah ukurannya yang lumayan besar, terus warnanya agak kehijauan kayak gini. Terus rasanya manis. Jadi, walaupun masih hijau tapi udah bisa dimakan. Tapi, pisang itu kan manis ya. Berarti ada gulanya dong. Berarti nggak boleh ya sebenarnya. Terus alhamdulillah minggu kemarin saya dan mahasiswa berhasil adain kompetisi presentasi bahasa Jepang internal Universitas Dharma Persada yang kedua. Saya sempat khawatir jangan-jangan yang datang sedikit, tapi ternyata yang datang banyak banget. Mungkin orang yang datang itu lebih dari 300 orang ya. Soalnya kalau saya cek di lembar absensinya itu ada sekitar 300 orang yang isi. Tapi biasanya kalau acara kayak gini, banyak juga yang nggak sempat isi absen. Jadi, saya pikir sih pasti lebih dari 300 orang. Terus hari itu ada kejutan, karena Kato Hiroaki-san dan TikToker terkenal, kakak Ken Campur, akhirnya bisa datang di kompetisi ini. Terus ada juga loh tamu orang Jepang. Untuk yang udah sempetin datang kemarin, makasih banyak ya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Seperti yang saya ceritain tadi, alhamdulillah kompetisi presentasi bahasa Jepang internal Universitas Dharma Persada yang kedua udah selesai dilaksanakan. Kalau di pelaksanaan yang pertama saya nggak ngundang orang luar. Tapi kali ini saya bisa ngundang murid-murid SMA dan SMK. Terus bisa ngundang orang Jepang juga. Terus bisa buat bazar juga. Wah, pokoknya saya seneng banget deh. Terus seperti yang saya ceritain sebelumnya, kali ini saya bisa dapat sponsor. Sponsornya 2 loh. Sponsor yang satu kasih dana untuk hadiah dan sponsor satu lagi dari perusahaan kopi. Perusahaan kopi buat stand kopi gratis di bagian luar gedung tempat kegiatan. Sponsor dari perusahaan kopi ini saya dapat pas banget 2 hari sebelum ke hari H. Pihak humas kampus bantu saya hubungin dengan perusahaan kopi. Walaupun nggak semua penonton dapat kopi gratis, tapi ya lumayan lah. Acaranya jadi lebih rame. Mahasiswa yang jadi panitia dan mahasiswa yang tampil juga semangat banget. Mereka seharian ngehias auditorium kampus. Terus mahasiswa yang tampil juga latihan keras dari beberapa minggu sebelum hari H. Terus hadiah yang saya beli dari dana sponsor juga udah habis ya. Hadiah-hadiah itu saya bagiin pas acara kuis. Jadi sebelum pengumuman pemenang, saya presentasi dulu. Isi presentasinya adalah sejarah dan informasi mengenai Universitas Dharma Persada. Terus di bagian akhir saya juga cerita tentang sponsor kegiatan kali ini ya. Nah, habis itu saya adain kuis yang pertanyaannya berasal dari materi presentasi sebelumnya. Orang yang bisa jawab pertanyaan dapat kesempatan tarik tali plastik yang terikat ke hadiah.
karena hadiahnya ada banyak, jadi tali plastiknya juga ada banyak. Jadi karena itu orang yang tarik tali nggak akan tahu bakal dapat hadiah apa. Pokoknya kuisnya itu seru banget deh. Ngomong-ngomong, hadiahnya itu ada power bank, earphone dan headphone wireless, terus ada tumbler ya, ada tas laptop, ada helm juga. Pokoknya saya yakin kalau orang yang dapat hadiahnya pasti bakal seneng. Kalau nggak ada sponsor, waduh, acaranya pasti nggak seseru ini. Sekali lagi saya ucapin terima kasih untuk pihak sponsor yang udah dukung kegiatan kemarin. Semoga tahun depan bisa dukung lagi ya. Terus saya kan cerita ke pihak universitas kalau saya dapat sponsor. Nah, pihak universitas juga seneng banget dong. Terus mereka minta ketemu dengan pihak sponsor loh. Terus seperti yang tadi saya ceritain, kali ini ada juga orang Jepang yang datang. Saya benar-benar berterima kasih untuk orang Jepang yang udah datang kemarin. Kedatangannya itu benar-benar bikin suasana kegiatan jadi lebih meriah lagi. Para mahasiswa yang presentasi juga pasti senang pas tahu ada orang Jepang di antara penonton. Kalau tahun depan ada lagi, semoga lebih banyak orang Jepang yang bisa datang ya. Oh ya, seperti yang tadi udah saya ceritain, kali ini ada tamu spesial loh. Ada teman baik saya yaitu Kato Hiroaki-san dan TikToker terkenal yaitu Kakak Ken Campur. Makasih untuk Kato-san dan Kakak Ken Campur yang udah sempatin datang. Saya sebenarnya udah hubungin dua tamu spesial ini dari beberapa bulan yang lalu. Nah, saya baru dapat kepastian dari Kato-san itu sekitar 2 hari sebelum hari H. Kato-san bersedia untuk jadi juri kompetisi. Terus pas lagi pidato tentang kesan-kesan kegiatan, Kato-san nyanyi akapela loh. Dia nyanyi lagu Laskar Pelangi versi bahasa Jepang. Wah, pas dia nyanyi suasana auditorium makin heboh dan suaranya Kato-san itu emang spesial banget ya. Padahal fasilitas audio di kampus itu kurang bagus untuk konser, tapi suaranya Kato-san kedengeran bagus banget. Emang kalau profesional itu beda ya. Kemarin pas ngobrol dengan Kato-san, kita sempat ngomongin tentang kolaborasi acara Koryukai. Mungkin kedepannya Kato-san dan saya dan Japanisia bakal kolaborasi bikin acara di Jakarta kali ya. Untuk kalian yang tinggal di Indonesia, tunggu kabar baik dari kami ya.はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で先日、実施した、第2回ダルマプラサダ大学学内発表大会、日本語発表大会について、お話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。今回は本当にたくさんの方々に来ていただきました。また日本の皆さんもいらっしゃいました。発表大会に、出た学生たちにとって、皆さんの存在はとても大きいです。来年またやったらぜひ来てください。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はアヒルです。アヒルも、他のインドネシア語の単語と同じで、日本語にすると、意味の幅が広くなる単語ですね。意味は例えば、終わりとか、結末とかラストとかです。あと KBBI インドネシア語大辞典で調べたら、アヒル自体は名詞ですけれども、berakhir とか mengakhiri とかという接字がついている派生語的な動詞もあって複雑ですね。アヒルといえば多分皆さんもご存知のアヒルという言葉もあって、会話でよく出ているアヒルの派生語になっていると思います。では今回はいくつかアヒルの派生語について話したいと思います。まずberakhirという派生語です。berakhirは日本語にすると終わるという意味になると思います。またberakhirの前にsudahを使って終わったとか終わっているとかという意味を作ることもできます。例文を見てその意味や使い方などを確認しましょう。まず、rapat itu berakhir lebih cepat dari jadwal。そして、musim panas sudah hampir berakhir。それから、
hubungan mereka berakhir karena kesalahpahaman という例文です。ご覧の通り文脈によって意味が終わるになったり終わったとか終わっているとかになったりしますね。次に mengakhiri という派生語について話します。akhir の派生語に mengakhir という形はないですけれども mengakhiri はあります。mengakhiri は終わらせるという意味で何かに対して終わっている状態を与えるという考え方です。では例文を見てその意味や使い方などを確認しましょう。まず、saya ingin segera mengakhiri rapat ini. そして、mereka memutuskan untuk mengakhiri kerjasama itu. それから、guru mengakhiri pelajaran dengan sebuah kuis という例文です。今の例文を見ると、終わらせるという意味もあれば、締めくくるという意味もありますね。やっぱり日本語にすると意味の幅が広くなりますね。最後に、terakhir という派生語です。terakhir は最後とか最終とかという意味で皆さんもよく知っている単語だと思います。ではその例文を見てその意味や使い方などを確認しましょう。まず ini adalah kesempatan terakhir kita。そして aku masih ingat kata-kata terakhir nenek。最後に di pertandingan terakhir dia mencetak gol kemenangan という例文です。この後10問の問題を出してクイズをやります。クイズはこちらです。動画を止めてやってみてください。そして、答えをコメント欄に書いてみてください。動画が見づらい場合は動画の概要欄にクイズのリンクもありますのでそちらからクイズにアクセスをしてください。難しいところやわからないところがあればぜひご連絡ください。皆さんのメッセージやコメントをお待ちしております。この動画を見てくださった皆さんぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますのでぜひ何かをコメント欄に残してください。この動画を見てインドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。インプットをたくさん吸収している間にアウトプットを出したいという気持ちが強くなります。その時にぜひたくさん話したり書いたりしてください。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますのでわからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプットそして私からのインプットとフィードバックこのやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.